Selamat datang dalam ibadat harian masa Prapaskah selama 40 hari. Ibadat harian adalah doa resmi Gereja Katolik, liturgi suci yang menguduskan waktu kita dari pagi hingga malam. Setelah perayaan Ekaristi, inilah doa paling luhur yang dipersembahkan gereja kepada Allah. Marilah kita memulai ibadat ini dengan hati yang terbuka, memohon agar Tuhan membaharui hidup kita dan menolong kesukaran kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putera, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dengarkan Bapa Ilahi, doa dan jeritan hati yang kami panjatkan ini di masa Prapaskah suci. Sungguh banyak dosa kami, semua kami akui. Maafkanlah, sembuhkanlah hati kami yang luka parah. Semoga tubuh kami pun dengan tabah lagi tekun, melatih tobat dan tapa dengan pantang dan puasa. Kami mohon kepada Tuhan, semoga masa persiapan yang kami langsungkan ini Kau limpahi rahmat suci. Amin. Ya Tuhan, terimalah kami yang dengan rendah hati menyesali dosa, dan sudilah kiranya menerima persembahan kami ini. Tuhan berfirman kepada Baginda, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kujadikan tumpuan kakimu. Tuhan meluaskan kekuasaan Baginda dari kediamannya di Sion. Berkuasalah atas para musuh. Engkau berkuasa sejak kelahiranmu di atas gunung yang suci, sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu. Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal. Engkaulah imam seperti Melkisedek untuk selama-lamanya. Tuhan mendampingi Baginda. Pada hari kemurkaannya, raja-raja dihancurkannya. Tuhan menyertai Baginda dalam segala usaha, agar Baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa. Kemuliaan kepada Bapa, Putera, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, terimalah kami yang dengan rendah hati menyesali dosa, dan sudilah kiranya menerima persembahan kami ini. Apabila kamu berseru, niscaya Tuhan akan menjawab. Kalau kamu memanggilnya, Ia akan menyahut, "Aku hadir di sini." Ketika Israel keluar dari Mesir, keluarga Yakub dari bangsa asing, maka Yehuda menjadi wilayah Tuhan, Israel daerah kekuasaannya. Laut melihat lalu menyingkir, sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung melompat bagaikan kijang, dan bukit laksana anak domba. Ada apa hai laut sehingga menyingkir? Hai Yordan sehingga berbalik ke hulu? Hai gunung mengapa melompat bagaikan kijang? Hai bukit mengapa laksana anak domba? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadirat Allah Yakub. Ia mengubah wadas menjadi danau, dan batu menjadi mata air. Kemuliaan kepada Bapa, Putera, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Apabila kamu berseru, niscaya Tuhan akan menjawab. Kalau kamu memanggilnya, Ia akan menyahut, "Aku hadir di sini." Kristus sudah mati karena dosa kita yang tak bersalah bagi orang-orang yang bersalah, untuk menghantar kita kepada Allah. Kristus telah menderita kematian di dunia ini, tetapi Allah sudah menghidupkannya di dalam Roh. Kristus telah menderita sengsara bagi kita dan memberikan teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Ia tak pernah berdosa dan tak terdapat dusta pada mulutnya. Ketika dinista, Ia tak membalas dengan nista,
Tatkala menderita, ia tak mengancam, tetapi menyerahkan semuanya kepada Allah Hakim yang adil. Ia sendiri menanggung dosa kita ketika mati di kayu salib, supaya kita mati terhadap dosa, lalu hidup dengan suci. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kristus sudah mati karena dosa kita yang tak bersalah bagi orang-orang yang bersalah, untuk menghantar kita kepada Allah. Kristus telah menderita kematian di dunia ini, tetapi Allah sudah menghidupkannya di dalam Roh. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Larilah sedemikian rupa hingga kamu menang. Semua peserta pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka hanya untuk merebut mahkota yang fana, tetapi kita untuk yang baka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perhatikanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami berdosa di hadapan-Mu. Perhatikanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami berdosa di hadapan-Mu. Dengarkanlah permohonan kami ya Kristus, sebab kami berdosa di hadapan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perhatikanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami berdosa di hadapan-Mu. Jagalah kami penyelamat kekal, jangan sampai kami terjerat oleh penggoda yang licik, sebab Engkaulah yang menjadi penolong kami. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya, demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Pujian bagi Allah Bapa sebab Ia melahirkan kembali umat pilihannya dengan sabdanya yang kekal. Marilah kita mohon kepadanya, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Ya Allah Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan yang kami haturkan bagi umat-Mu, agar kami mendambakan sabda-Mu dan tidak hanya menginginkan rezeki yang fana. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami mencintai bangsa kami dan semua manusia tanpa memandang muka, dan selalu mengusahakan kebaikan dan perdamaian. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan.
Ingatlah semua orang yang hendak dilahirkan kembali dalam pembaptisan, agar mereka ikut membangun rumah rohani bagimu sebagai batu yang hidup. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Dengan khotbah Nabi Yunus, Engkau telah mentobatkan orang-orang Niniwe. Ubahlah kiranya hati semua orang berdosa dengan sabda-Mu. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga orang-orang yang meninggal dapat menghadap Kristus Hakim-Nya penuh pengharapan dan bergembira melihat Engkau selama-lamanya. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak dalam keheningan, kita naikkan rasa syukur dan doa permohonan kita kepada Tuhan. Marilah kita mohon, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Ingatlah kami ya Tuhan, bila Engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu, dan ajarilah kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Doa penutup. Allah yang Maha Kuasa, dengan menjalani masa Prapaskah ini, kami berusaha memahami misteri Kristus dengan lebih baik. Semoga kami layak hidup bersama Dia kelak, sebab Dialah Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat sore sudah selesai. Syukur kepada Allah. Salam ya Ratu Surgawi, salam Bunda Putra Ilahi, dari mula hidup kami memperoleh terang suci. Bersukalah ya Maria, Bunda yang paling jelita. Hiduplah Bunda mulia, doakanlah kami semua.